warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Alida Salwa yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 7 Desember 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menggelar wisuda ke-123 menuju era digital yang beretika. Fakultas Hukum Universitas Pamulang menyelenggarakan Stadium General. Universitas Pamulang Kampus Serang gelar Seminar Nasional Keagamaan 4. LPPM Universitas Pamulang menyelenggarakan penguatan penulisan buku ilmiah dan strategi menembus hibah penelitian PKM Bima Kemdikti Saintek dan BRIN. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang, salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Provinsi Banten, sukses menyelenggarakan upacara wisuda ke-123. Kegiatan wisuda mengusung tema menuju era digital yang beretika, refleksi cendekiawan tentang dilema perbahasan netizen, terlaksana pada 23 November 2025 berlokasi di Auditorium Darsono, Kampus 2 Universitas Pamulang. Acara wisuda ini melantik 1.000 wisudawan dari program magister, sarjana, dan diploma. Acara dimulai dengan proses senat memasuki acara wisuda ke-123 dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh paduan suara Gita Sasmita, mengheningkan cipta untuk pahlawan dan pejuang pendidikan, serta Mars Universitas Pamulang. Laporan pelaksana dilakukan oleh Wakil Rektor 3 Dr. Damai Surya Anggara yang menyampaikan tema wisuda, jumlah peserta, serta informasi-informasi penting lainnya, mulai dari SK Rektor dan jumlah wisudawan terbaik pada wisuda ke-123. Rangkaian pelantikan para wisudawan dilakukan oleh Rektor Dr. Enur Zaman, diikuti janji alumni dan kesan pesan dari Vega Anggara Saputra yang berbagi perjuangan menematkan perguruan tinggi meskipun dari keluarga sederhana. Dalam sambutannya, Rektor Dr. Enur Zaman menekankan bahwa optimisme adalah kunci menghadapi dunia kerja yang dinamis, menjaga nama baik Unpam sebagai role model masyarakat, mensyukuri perjuangan orang tua dan para guru, serta sekaligus memperingati Hari Guru Nasional. Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Pranoto menegaskan bahwa Unpam berkomitmen memberikan akses pendidikan terjangkau melalui unit usaha yayasan sebagai income generating yang membuat mahasiswa bisa kuliah tanpa beban uang gedung dan fasilitas kampus yang sangat mewah. Turut hadir Kepala LL Dikti Wilayah 4 Dr. Lukman. Kehadirannya sekaligus untuk memberikan sambutan, motivasi, informasi, serta tantangan kepada para wisudawan Universitas Pamulang supaya tetap belajar dan meraih ilmu-ilmu baru di dunia luar sehingga dapat tetap mengharumkan alma mater Universitas Pamulang. Orasi ilmiah pada wisuda ke-123 disampaikan oleh Dr. M. Wildan yang membahas mengenai etika bahasa netizen, sarkasme digital, emisme kekerasan, code mixing, emoji sindiran dengan data Microsoft Digital Civility Index. Sidang ditutup Rektor Universitas Pamulang dengan mengucapkan hamdalah bersama. Para wisudawan diimbau untuk amalkan ilmu berbasis humanis religius, kontribusi pada masyarakat, dan jaga marwah alma mater karena Universitas Pamulang terus wujudkan kampus rakyat dengan biaya terjangkau dan fasilitas prima. Tio Sadewo, Marzuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Fakultas Hukum Universitas Pamulang kembali menyelenggarakan Stadium General yang menghadirkan tokoh nasional Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra dengan mengangkat tema inkonsistensi legislasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi antara kepastian hukum dan realitas politik. Acara ini berlangsung pada Rabu 26 November 2025 dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Auditorium Darsono Kampus Unpam Victor. Kegiatan dimulai dengan registrasi peserta serta penampilan musik yang disiapkan panitia.
Setelah itu, Profesor Yusril disambut secara resmi dengan rangkaian penyambutan serta persembahan tari inspirasi dari grup tari Kinara. Pembukaan berlangsung hikmat diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pamulang yang dipandu oleh MC Dr. Linguistik Eka Margianti Sagimin. Pelaporan kegiatan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Dr. Taufikur Rohman. Sambutan lainnya hadir dari Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Pranoto, Rektor Universitas Pamulang Dr. Nur Zaman yang memberikan opening speech sekaligus membuka acara secara resmi. Pembacaan doa dipimpin oleh Dr. Ali Imron. Sesi inti Stadium General menghadirkan Profesor Yusril sebagai pembicara utama dipandu oleh moderator Dr. HM Reski Pahlawan. Dalam pemaparannya, Profesor Yusril mengulas berbagai contoh ketidaksinkronan legislasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta dampaknya terhadap kepastian hukum, terutama dalam konteks dinamika politik yang seringkali berubah. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra memaparkan persoalan inkonsistensi legislasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana dinamika politik sering mempengaruhi implementasi hukum di Indonesia. Beliau menyoroti bahwa kondisi Indonesia saat ini menunjukkan adanya jarak antara norma ideal dalam konstitusi dan praktik politik yang berjalan. Profesor Yusril juga menegaskan bahwa ketidakselarasan tersebut dapat mengancam kepastian hukum jika tidak dibenahi melalui tata kelola regulasi yang lebih transparan dan konsisten. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab, penyerahan plakat, serta foto bersama jajaran struktural, dosen, mahasiswa, dan komunitas hukum Universitas Pamulang. Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum Universitas Pamulang berharap mahasiswa semakin memahami pentingnya konsistensi regulasi dan mampu melihat persoalan hukum dari perspektif yang lebih luas dan kritis. Tio Sadewo dan Naufal melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang Kampus Serang gelar Seminar Nasional Keagamaan 4. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang Kampus Serang melalui Lembaga Kajian Keislaman atau LKK melaksanakan Seminar Nasional Keagamaan 4 dengan mengusung tema Membangun Kecerdasan Mahasiswa Melalui Penguatan Karakter. Kegiatan berlangsung secara hybrid pada Sabtu 22 November 2025 terlaksana di Aula Gedung A, Kampus Unpam Serang, Banten. Kegiatan berhasil menghimpun antusiasme besar dengan jumlah 3.204 mahasiswa. 900 peserta hadir secara langsung dan 2.300 peserta mengikuti secara virtual. Ketua Pelaksana Seminar Nasional Keagamaan 4 Universitas Pamulang Serang, Ridkil Amri, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan kegiatan ini. Selaku Ketua Pelaksana, beliau berharap kegiatan ini benar-benar memberi dampak nyata dalam membentuk karakter mahasiswa yang berakhlak dan siap bersaing dalam kehidupan bermasyarakat. Rektor Universitas Pamulang Serang, Dr. Nur Zaman menekankan bahwa pendidikan karakter harus menjadi sebuah perhatian utama perguruan tinggi di era modern. Kecerdasan intelektual tanpa kecerdasan spiritual dan emosional akan menjadi timpang. Kedua kecerdasan tersebut dapat mengimbangi mahasiswa menjadi pemimpin masa depan yang kuat, berintegritas, dan bermoral. Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Pranoto menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan Seminar Nasional Keagamaan 4 di kampus Universitas Pamulang Serang. Karakter adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Mahasiswa Universitas Pamulang harus unggul dalam pengetahuan dan kokoh dalam akhlak. Pada sesi utama dalam penyampaian materi, Haji Kotrunada Syatri Ahmad, Dai Nasional dan pengisi program kajian di Trans TV serta TV One, memotivasi para mahasiswa untuk selalu menjaga integritas dan akhlak mulia di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Teknologi harus menjadikan kita semakin dekat pada nilai agama dan akhlak, bukan sebaliknya, ungkapnya menyemangati peserta. Sementara itu, narasumber kedua Kabid LKK Universitas Pamulang Kampus Serang, Aep Saiful Anwar menjelaskan bagaimana kecerdasan spiritual dan emosional dapat dibangun melalui pembiasaan karakter positif dalam kehidupan kampus. Karakter itu dilatih dari kebiasaan baik. Lingkungan kampus harus menjadi wadah untuk menumbuhkan sikap positif tersebut. Materi disampaikan secara interaktif dan dipandu oleh moderator dan juga dosen dari Universitas Pamulang Kampus Serang, Dede Ika Murofiko, sehingga suasana Seminar Nasional Keagamaan 4 berlangsung dinamis dan penuh antusiasme. Dengan terselenggaranya Seminar Nasional Keagamaan 4 ini, Universitas Pamulang Serang terus menegaskan komitmennya dalam mencetak generasi bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga unggul secara spiritual dan emosional. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas akademik dosen melalui penyelenggaraan coaching klinik, penulisan buku ilmiah, dan pembuatan proposal penelitian. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid. Pada Selasa 18 November 2025, acara terpusat di ruang auditorium Universitas Pamulang Pusat dan disiarkan melalui Zoom sehingga dapat diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah. Kegiatan ini mengusung tema penulisan buku ilmiah serta tips dan trik menembus hibah penelitian Bima Kemendikbudristek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Peserta pada kegiatan ini merupakan para dosen Universitas Pamulang Kampus Pusat dan PSDKU Serang. Kehadiran mereka baik secara luring maupun daring menunjukkan antusiasme tinggi terhadap peningkatan kapasitas penelitian dan publikasi ilmiah. Mengawali acara dimulai dengan adanya laporan Ketua LPPM Dr. Susanto. Beliau menegaskan pentingnya penguatan kapasitas menulis buku ilmiah dan kemampuan dosen dalam menyusun proposal riset dan PKM yang kompetitif. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif kepada dosen mengenai strategi memenangkan hibah nasional termasuk Bima Kemendikbudristek dan BRIN. Sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi diberikan oleh Wakil Rektor 2 Dr. M. Wildan. Beliau menekankan bahwa kualitas riset dan publikasi merupakan pilar utama dalam peningkatan reputasi akademik universitas.
Acara dipandu oleh moderator Ahmad Chairul Muslim STMT yang mengarahkan alur diskusi dengan baik. Jalannya acara semakin dinamis dengan dukungan MC Jamaluddin SEI MEC Dev. Dengan materi pertama disampaikan oleh Bapak Martinus Helmiwan Ashum M. Pupkom, Managing Editor Penerbit BRIN. Beliau memberikan penjelasan mendalam mengenai tata cara penulisan buku ilmiah yang sesuai standar penerbitan ilmiah nasional. Materi kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Tria Astika Endah Permatasari, Reviewer Nasional Hibah Kemendikti-Saintek. Beliau menjelaskan komponen penting dalam proposal penelitian, termasuk state of the art, urgensi penelitian, dan luaran yang terstruktur. Profesor Tria juga berbagi pengalaman mengenai penilaian proposal hibah, memberikan tips teknis agar dosen dapat menyesuaikan proposal dengan prioritas riset nasional, serta menghindari kesalahan umum yang sering menyebabkan proposal tidak lolos seleksi. Narasumber ketiga, Dr. Insinyur Gilang Ardi Pratama, yang memberikan insight terkait strategi menyusun proposal hibah BRIN. Beliau menekankan pentingnya research roadmap, kualifikasi tim peneliti, dan relevansi metode penelitian dengan isu strategis nasional. Kegiatan coaching klinik ini ditutup dengan harapan besar dari LPPM Universitas Pamulang bahwa dosen-dosen Universitas Pamulang semakin mampu bersaing dalam publikasi ilmiah dan memenangkan hibah penelitian serta PKM skala nasional. Kegiatan ini menegaskan komitmen Universitas Pamulang dalam mengembangkan budaya akademik yang unggul dan berkelanjutan. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menyulap ide Gen Z jadi karya abadi. Tetaplah bersama kami.
lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Manajemen Program Sarjana Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan workshop nulisan buku yang mengangkat tema menarik From Content to Book, menyulap ide Gen Z jadi karya abadi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada Rabu 26 November 2025 sebagai wujud nyata komitmen Prodi dalam memperkaya kompetensi akademik mahasiswa. Workshop ini merupakan bagian dari upaya Prodi Manajemen untuk meningkatkan kemampuan literasi, kreativitas akademik, serta kompetensi menulis para mahasiswa. Tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan penting yang relevan di dunia akademik maupun industri kreatif. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Program Studi Manajemen, Dr. M. Ana Furiana. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kemampuan menulis. Beliau menegaskan bahwa kemampuan menulis merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki mahasiswa, terutama dalam menghadapi perkembangan dunia akademik dan industri kreatif. Dr. Ana Furiana juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ini telah memberikan ruang yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri mereka. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Koordinator Bidang Kemahasiswaan Rizky Dwi Nugroho SEMM. Beliau menyampaikan bahwa Prodi Manajemen berkomitmen penuh untuk menyediakan fasilitas pengembangan diri bagi mahasiswa melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Untuk memastikan kualitas materi, workshop ini menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Narasumber pertama, Dr. Denok Sunardi, memaparkan materi mengenai konsep dan penyusunan isi buku. Dr. Denok Sunardi berbagi strategi praktis tentang cara mengembangkan ide menjadi konten yang sistematis dan menarik bagi pembaca. Presentasinya berfokus pada langkah-langkah awal yang krusial dalam proses penulisan sebuah karya. Narasumber kedua, Aidil Amin Effendi SEMM, menyampaikan aspek yang lebih teknis. Beliau menjelaskan tentang struktur penulisan naskah, alur penulisan, hingga langkah-langkah konkret menuju proses penerbitan sebuah buku. Prodi Manajemen Universitas Pamulang berharap melalui kegiatan ini, mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan literasi dan termotivasi untuk menghasilkan karya tulis yang bermutu. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa Universitas Pamulang Program Studi Manajemen telah sukses melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM di SMA PGRI 56 Ciputat. Kegiatan ini terselenggara pada 24 November 2025 serta mengusung tema Generasi Siap Masa Depan, Karir, Wirausaha, Bisnis Digital, Manajemen Keuangan, dan Investasi. PKM ini bertujuan membekali siswa dengan kompetensi penting untuk perkembangan pribadi dan profesional. Acara dikemas secara interaktif dan berorientasi praktis, memberikan pengalaman pembelajaran langsung kepada peserta. Tim pelaksana kegiatan ini diketuai oleh Pasap Padil, mahasiswa Universitas Pamulang. Ia bersama 14 anggota pelaksana mahasiswa lainnya berkolaborasi menyukseskan acara. Kegiatan ini juga didampingi oleh dosen pembimbing Aidil Amin Effendi SEMM. Kehadiran tim mahasiswa dan dosen ini menunjukkan sinergi akademis dalam pemberdayaan masyarakat. Topik pertama yang dibahas dalam rangkaian kegiatan ini adalah pengenalan potensi diri sebagai dasar penentuan arah karir. Siswa diajak untuk merancangkan masa depan berdasarkan kekuatan dan karakter pribadi, bukan sekedar mengikuti tren. Proses ini melibatkan kuis, minat, dan bakat serta diskusi kelompok yang interaktif. Kami percaya bahwa mengenali potensi diri adalah langkah awal yang krusial sebelum menentukan jalur karir, kata Pasap Padil, Ketua Pelaksana Kegiatan. Masih dalam rangka penguatan kemandirian finansial, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan mengenai manajemen keuangan pribadi. Siswa diberikan latihan praktis seperti penyusunan anggaran dan pencatatan pengeluaran. Mereka juga diajarkan strategi untuk membedakan kebutuhan dan keinginan secara bijak. Kebiasaan menabung dan pengelolaan uang saku yang disiplin diperkenalkan sebagai dasar karakter finansial yang sehat. Sebagai pelengkap, materi kesadaran investasi diberikan untuk mengubah pola pikir jangka pendek menjadi jangka panjang. Siswa diperkenalkan pada perbedaan mendasar antara menabung dan berinvestasi. Mereka juga diberikan tips penting untuk menghindari investasi bodong.
Materi ini membentuk paradigma baru bahwa investasi dapat dimulai lebih awal untuk mencapai keamanan finansial. Tingginya antusiasme siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKM menjadi indikator keberhasilan acara. Melalui kegiatan ini, siswa diajak menata rencana masa depan berdasarkan kekuatan dan karakter pribadi. Seorang siswi SMA PGRI 56 Ciputat menyatakan bahwa kegiatan ini sangat membuka wawasan tentang investasi dan bagaimana mengatur uang saku dengan lebih baik. Universitas Pamulang melihat kegiatan PKM ini sebagai gambaran nyata tentang kualitas pembelajaran di kampus. Universitas Pamulang berkomitmen untuk mencetak lulusan yang kompeten, percaya diri, serta siap menghadapi tantangan global. Pihak kampus berharap semakin banyak pelajar yang terinspirasi untuk mengejar pendidikan tinggi dan menjadikan Universitas Pamulang sebagai tempat menumbuhkan mimpi. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai mahasiswa program studi manajemen bekali siswa SMA PGRI 56 Ciputat dengan keterampilan karir, finansial, dan investasi tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Alida Salwa mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.